Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu di acara edukasi online ya, edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang dengan saya Rudi Oktrianto di sini yang akan memberikan materi edukasi di hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Nah, pada siang hari ini kita akan sedikit mengupas mengenai pola harmonik, harmonic trading atau harmonic pattern lah ya, harmonic pattern. Jadi saya rasa teman-teman trader eh, pernah mendengar lah ya, pernah mendengar mengenai pattern harmonik. Nah, pattern harmonik ini eh, bentuknya unik-unik. Nah, bentuknya unik-unik tapi bisa digunakan untuk kita melakukan entry posisi. Nah, nanti kita juga akan melihat. Kita langsung masuk ke MetaTrader 5 Giga Invest, kita langsung lihat, kita petakan apakah beberapa instrumen nanti akan kita lihat apakah terbentuk pola harmonik pada saat ini atau tidak. Nanti kita akan cek ke lapangan. Oke, sebelum kita membahas mengenai pola harmonik atau harmonic pattern, eee, sekedar saya mengingatkan ya untuk hari ini, nanti malam sudah mulai, pertemuan Jackson Hole Symposium. Jadi pertemuan untuk tahun ini Jackson Hole dilakukan secara daring ya, secara online karena kondisi lagi pandemi COVID-19 varian Delta, jadi pertemuannya, via online. Kalau biasanya itu mereka berkumpul di Amerika, kemudian dalam sebuah simposium, dalam sebuah, apa ya, rapat lah ya, ruang rapat terbuka. Itu isinya kepala negara, kemudian gubernur bank sentral, kemudian, para menteri keuangan. Nah, itu ada tergabung atau, bertemu di dalam suatu forum. Namun karena kondisi pandemi seperti ini ya mereka tidak bisa bertatap muka, jadi untuk tahun ini Jackson Hole Symposium-nya diadakan secara daring atau secara online. Ya sama kayak GK Invest saat ini ya, kita melakukan edukasi secara online ini. Nah, gitu kan. Oke, untuk malam hari nanti yang perlu diperhatikan ada beberapa data ekonomi yang perlu kita lihat sebelum kita melihat ke pola harmonik. Nanti kita juga akan cek, kita akan lihat di MetaTrader 5 apakah ada pola harmonik siang hari ini atau tidak. Nah, sebelum kita ke pola harmonik atau harmonic pattern, kita ke data ekonomi nanti malam yang perlu kita perhatikan. Jadi nanti malam itu ada SEB yang akan menerbitkan catatan hasil rapat kebijakan moneter itu jam 18.30. Kemudian ada produk domestik bruto Amerika yang kuartal nanti malam akan dirilis. Dari prediksinya ada kenaikan, data sebelumnya sekitar 6,5%, diprediksi untuk bulan ini sekitar 6,7%, jadi ada sekitar 0,2%. Kemudian di saat yang bersamaan jam 19.30 juga dirilis klaim pengangguran. Minggu kemarin untuk klaim pengangguran di kisaran 348.000, diperkirakan untuk minggu ini mengalami kenaikan sekitar 2.000, jadi ke 350.000. Nah, seperti itu. Jadi untuk klaim kemungkinan ada kenaikan sekitar 2.000, tapi untuk aktualnya kita akan lihat nanti malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian jam 8 malam Jackson Hole Symposium sudah mulai dibuka, sedangkan untuk pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, itu akan berpidato besok besok malam ya, seperti itu. Oke, itu data ekonomi yang perlu kita perhatikan untuk nanti malam. Oke, kita langsung nyambung ke materi. Sebelum kita OTW di MetaTrader 5 GK Invest, kita lihat, kita gambar-gambar sedikit nanti bentuk pola harmonik. Kita lihat untuk, kita belajar dulu nih, bukan lihat ya, kita belajar dulu mengenai materinya dulu. Maksudnya mengenai pola-polanya dulu. Nah, supaya nanti ketika kita live di MetaTrader nanti kita akan cek membentuk pattern apa. Nah,
Di pola harmonik ini atau harmonic pattern ini, eee, memanfaatkan pola grafik dengan menggunakan Fibonacci ya, dengan menarik, Fibonacci. Jadi memanfaatkan rasio Fibonacci yang, rasio Fibonacci utama sebagai unsur dari konstituen dan rasio Fibonacci yang lainnya sebagai landasan dari metode harmonic trading atau pola grafik harmonik. Saya rasa bagi teman-teman trader yang suka menggunakan, eee, apa namanya, Fibonacci, saya rasa sudah nggak asing lagi ya mengenai persentase yang ada di Fibonacci, ada 38,2%, 50%, 61,8%, dan lain sebagainya. Nah, itu yang standar ya, yang standar. Tapi karena di pola harmonik ini ada pengembangan, pengembangan mengenai titik-titik yang, ada penambahan dari titik-titik persentase yang ada di untuk digunakan di pola harmonik, jadi ada penambahan, yaitu ada sekitar 78,6%, kemudian ada 88,6%, 113%, 127,2%, dan seterusnya. Nah, nanti akan kita lihat ke lapangan. Jadi memanfaatkan Fibonacci yang sudah dimodifikasi ya, kalau menurut saya sudah dimodifikasi tentu saja sudah diperhitungkan oleh ya kita tinggal ngikut sih ya, dari trader ke trader kita ngikut untuk perhitungannya. Ada 78,6%, ada 88,6%, nah seperti itu. Kemudian, di pola harmonik ini ada nama-namanya, jadi namanya juga lumayan bagus ya. Ada butterfly, ada bat, kemudian ada Gartley, ada shark, ada crab, ada cyper. Tentu saja itu bullish sama bearish. Jadi ada Gartley, bat, crab, shark, butterfly, kemudian ada cyper. Jadi ada 6 jenis namanya di harmonik. Kalau yang pengembangan biasanya ada tulisannya alternatif bed pattern atau deep crab, itu ada pengembangannya, nah seperti itu. Tapi untuk murninya itu ada sekitar 6 pattern. Tentu saja bullish sama bearish, tergantung dari, apa namanya, marketnya ya, keadaan market. Kemudian, pengembangannya juga apa, berdasarkan yang dikembangkan itu menggunakan, Fibonacci. Jadi tarikan Fibonacci. Angka-angkanya tadi sudah. Nanti kalau misalnya teman-teman trader ingin mencatat angka-angkanya, ingin menambahkan angka tersebut di dalam Fibonacci versi PC ya, versi desktop, nah itu bisa ditambahkan. Ada 61,8% yang standar, kemudian ada 32,6 atau 88,6, 127%, 161,8%, dan seterusnya. Nah, itu tinggal dilihat yang sekiranya bisa kita gunakan untuk menarik Fibonacci dan kita tentukan titik X, A, B, C, D. Nah, ketika D dia, apa namanya, naik. Jadi awalan untuk menariknya tuh menggunakan titik X, pakai X ya. Entah bullish, entah bearish. Nah, nanti kita akan lihat habis ini kita lihat ke MetaTrader apakah di siang hari ini kita lihat beberapa instrumen apakah membentuk harmonic pattern atau tidak. Nah, nanti kita akan melukis. Kemudian juga ada pola ABCD ya. ABCD itu juga, bisa kita gunakan untuk menentukan titik kita di mana kita entry. Kemudian juga ada, selain selain apa, selain pengembangan dari harmonik ada ABCD, kemudian ada 1, 2, 3 yang paling kanan bawah. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk, saya rasa titik entry-nya yang ketiga ya, nomor 3 itu yang digunakan untuk titik entry. Oke, saya rasa untuk teori saya rasa cukup lah ya, sambil nanti kita lihat ke praktek supaya kita lebih lebih jelas. Kalau teori biasanya rata-rata itu udah pada ya seperti ini ya. Nah, kita langsung praktek live trade menggunakan pola harmonik. Nah, kita cek untuk XAU-USD ya, yang pair favorit banyak ditransaksikan. Kita lihat untuk D1, kita lihat yang versi hariannya. Nah, di versi harian
Bentuk pattern-nya seperti ini. Mana nih? Oke deh. Ya, bentuk pattern-nya seperti ini, cuman kalau kita tarik garis juga harganya masih di tengah ini masalahnya. Jadi, eee, masih ada kemungkinan dia bisa naik, bisa di atas 1.800 atau di bawah 1.775. Jadi untuk harian saya rasa juga ini untuk yang main long term. Cuman rata-rata nasabah yang transaksi di perusahaan future itu jarang yang bermain panjang, mainnya pendek semua. Panjang juga yang bermain long term ada, tapi ya paling bisa dihitung jari lah ya, dihitung jari. Tapi rata-rata bermain jangka pendek. Nah, karena kita termasuk bermain yang jangka pendek, kita time frame-nya kita kecilkan. Kita pakai 4 jam. Kita lihat 4 jam, apakah terbentuk pola harmonik? Nah, saya kecilkan. Nah, seperti ini. Ini pola trading di pola pergerakan untuk 4 jam. Saya rasa 4 jam juga masih belum ya. Nah, kita beralih ke yang lebih kecil, 1 jam. Apakah 1 jam ada? Nah, ini 1 jam kayaknya ada nih. Jadi cukup tipis sekali ya. Jadi diperhatikan. Nah, cara nariknya seperti ini nih. Ini kalau 1 jam ini sepertinya ada nih. Kita tarik garis dari sini ya. Ini ada gelombang dia turun. Kita tarik yang paling bawah di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini dasar yang perlu kita dasar landasan pertama jika kita ingin membuat atau menarik garis harmonic pattern. Ini untuk yang di emas. Kemudian kita kasih warna-warna, kita kasih gambar, kita sedikit lukis ya nih. Apakah emas bisa kita gunakan untuk ini seperti ini. Namanya di sini ya. Nah, ini kalau menurut saya membentuk pattern harmonic cipher ya. Nah, cipher ini ya. Nah, bentuknya ini caranya seperti ini. Nah, mungkin bagi Anda yang baru mengenal pola harmonik, jadi bentuknya cantik sekali catnya. Nah, kita tentukan di sini ada titik X. Jadi ketika kita ngawal pertama kali kita menarik garis itu titik X-nya di sini. Nah, ini X. X kemudian A-nya di sini. Ini titik A. Kemudian di sini titik B. Di sini titik C. Nah, di sini titik D. Oh ya, untuk menambahkan jika Anda ingin menambahkan level di dalam Fibonacci Anda, itu caranya seperti ini ya. Jadi Anda buka dulu Fibonacci-nya. Sorry tadi saya belum lihat. Nah, Anda lihatnya dari sini di level. Ini kalau Anda misalnya ingin menambahkan, katakanlah mungkin Anda ingin menambahkan 178,6. Nah, jadi di level ini ada double klik aja. Bisa kelihatan enggak ya? Nah, kelihatan ya. Jadi Anda bisa menambahkannya di sini. Ada double klik, terus ada ketik 1.786. Nah, setelah itu yang sebelahnya di sini, Anda tambahkan 178,6. Terus tambah garis miring, ditambah persen. Supaya apa? Supaya nanti Anda kelihatan angkanya. Seperti punya saya ini, kelihatan angkanya. Jadi kita enak untuk bacanya. Oh, jadi tidak perlu kita narik garis. Jadi persen sama dolar, lambang dolar. Nah, itu bisa Anda gunakan di situ. Jadi supaya kelihatan angkanya. Itu ya, jadi seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan aja persen sama dolar, garis miring persen sama dolar. Nah, nanti jadinya seperti ini nih. Kalau Anda lihat di tampilan online kelihatan apa namanya?
angkanya, jadi Anda tidak perlu menarik menarik garis, garisnya tidak perlu Anda tarik. Nah, jadi sudah kelihatan semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, di emas ini membentuk bullish shaper H1 ya, H1 bullish shaper. Target, ini kalau yang paling dekat itu biasanya di sini, di area yang sempat turun. Nah, target kita bisa gunakan 5%, 5% sudah kesentuh ya, 17,91. Yang kedua di 95, 17,95 dan bentar saya catatnya aja ya, supaya kelihatan. Karena kita menggunakan time frame kecil, kita carinya juga kecil. Target naik di 17,95 di area ini. Di area 38,2, aduh, 38,2%. Sebentar, Fibonacci-nya ikut hilang nih. Nah, ini untuk bullish shaper, namanya bullish shaper. Nah, dia naik. Kalau kita buy di dekat-dekat 81, karena 81 itu 17,81 itu berada di 78,6%. Itu untuk area buy-nya di situ. Bentar, nah ini. Jadi area buy-nya di sini ya. Ini area buy. Stop loss Anda bisa gunakan di 73, 17,73. Ini gunakan untuk batasan stop loss Anda. Stop loss-nya di X ya, titik X. Nah, SL-nya itu di 17,73. Nah, Anda gunakan yang titik X untuk stop loss. Karena kita menggunakan time frame H1 sedikit pendek, jadi stop loss-nya juga dengan harga running, misalnya kita dapat harga di 81 ya agak pendek, seperti itu. Kita mainnya main bukan scalping ya, saya intraday lah ya, intraday. Target kenaikan 17,95. 91-nya sudah nyampe ini, di sini ya. 50%, 17,91 tadi pagi, kemarin. Kemudian yang kedua di 17,95. Sekarang 17,95. Seperti itu. Oke, itu untuk yang di emas, XAUUSD. Jadi ada pola harmonik namanya bullish shaper. Karena kenapa kok dinamakan bullish shaper? Karena titik C itu lebih tinggi daripada titik A. Sedangkan posisi D itu berada mendekati atau sama dengan 78,6%. Itulah makanya dinamakan shaper. Kalau Gartley beda lagi. Gartley itu C-nya lebih rendah daripada A. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada pola Gartley atau tidak nih ya. Kemudian ini untuk emas ya. Harian, kalau kita cek harian, targetnya ini terlalu panjang. Jadi ceknya nanti seperti ini kalau Anda melihatnya. Nah, dia panjang, kita agak panjang. Tapi kalau Anda suka bermain long term ya nggak masalah sih. Ini sedikit saya gambarkan seperti ini ya. Nah, dia membentuk sama Gartley bullish. Gartley bullish seperti ini. Nah, oh sorry. Tapi dia masih bentuk emerging ini, masih dalam proses. Jadi belum, nah paling tidak ke sini nih targetnya nih. 18,64. Untuk hariannya 18,64. Cuman untuk menuju ke sana memang harus melewati rintangan banyak sekali. Jadi harus melewati kembali lagi ke 18,24, kemudian baru dia menyentuh di 78,6%, itu jatuhnya di 18,64. Nah, seperti ini. Ini yang untuk harian ya. Jadi sedikit bermain agak panjang. Ini kalau Anda suka bermain agak panjang, cuman stop loss-nya, nah stop loss-nya Anda menggunakan titik yang ini nih, stop loss-nya yang di eee, kita kasih huruf dulu ya. Ini huruf X, yang versi versi sedikit long term ya. Kalau yang versi intraday tadi sudah keluar sinyal untuk yang di emas. Nah, ini A, ini B,
terus ini C, nah, T. Jadi polanya ini Cyper, bukan bullish ya, emerging kalau menurut saya nih. Emerging itu masih proses proses untuk menyelesaikan sebuah pattern ya, proses untuk menyelesaikan sebuah pattern. Jadi masih dalam bentuk, pola. Cuman proses emerging ini bisa juga gagal. Maksudnya gagal itu kalau harganya naik ke 1864 itu baru dinamakan sempurna atau komplit. Komplit ya, sempurna. Tapi kalau dia nggak mencapai titik D, berarti dia masih dalam bentuk emerging, masih proses. Jadi belum dikatakan, dia naik. Jadi masih 50-50 lah peluangnya bagi saya. Lebih baik cari yang sudah lengkap. Maksudnya sudah lengkap itu harga sudah menyentuh titik D. Nah, itu baru namanya lengkap. Seperti ini yang H1 ini lengkap dia. Sudah ada titik D-nya sudah kelihatan. Jadi kita bisa entry. Stop loss-nya juga sudah kelihatan di 17.33. Nah, seperti itu. Itu yang di emas ya, XAUUSD. Jadi kalau menurut saya ini formasinya kita beri nama ini bullish cyper. Bullish cyper. Nah, seperti ini bullish cyper. Oke. Jadi untuk yang harian ini untuk daily ya. Daily targetnya ke sini agak panjang, dibutuhkan dana juga agak gede juga. Nah, dia targetnya ke 78,6%, itu jatuhnya di 1864. Titik D ya ini ya. Nah, titik D di sini. Oke, jelas ya untuk yang di emas XAUUSD bullish buy target di 17.5 stop loss di 17.73. Patternnya namanya bullish hyper. Harian masih proses emerging, belum dikatakan komplit karena belum menyentuh titik D. Jadi harus menyelesaikan proses ke titik D dulu di 1864. Baru dikatakan daily XAUUSD ini biris ya nanti. Setelah dia menyentuh ke sini dikatakan biris. Soalnya sesuai dengan apa namanya, teorinya, ketika menyentuh titik D itu kita cari pembalikan arah. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke crude oil. Nah, kita lihat crude oil, apakah ada pola pola harmonik atau tidak. Nah, ini sebenarnya pola ini nih sudah selesai ya kalau kita lihat yang jangka panjang. Kita lihat hariannya dulu. Kita lihat hariannya nih, polanya nih sudah bentuk titik D. Kita bisa belajar dari sini. Ini bagi Anda yang mungkin ingin belajar untuk harmonik seperti ini ya. Jadi kita tarik garisnya dari sini. Boleh narik dari sini juga boleh, sedikit agak panjang. Nah, ini kan ya. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian kita kasih warna-warna supaya cantik. Nah, gitu kan ya. Seperti ini. Bentar, nah, seperti ini ya. Kita kasih warna, kita kasih gambar. Jadi kita di sini lagi melukis. Ini saya pakai time frame harian ya. Ini sudah naik nih. Nah, kita bisa belajar. Nah, dia sudah menyentuh titik D ya, hampir lah ya. Kayak emas tadi, hampir menyentuh titik D di 78,6. Jadi area antara mendekati 78,6 itu bisa digunakan untuk titik entry. Dan dia benar-benar harganya balik nih, naik. Gitu kan ya. Ini namanya Gartley, bullish Gartley. Namanya keren-keren ya. Kita menentukan di sini, jadi kita bisa belajar dari chartnya crude oil untuk kita belajar di harmonic pattern. Nah, di sini ini X. Di sini kita tentukan titik A. Nanti kalau Anda sudah terbiasa enak nih pakai pola harmonik seperti ini.
ini titik B. Kemudian ini titik C. Jadi Gartley itu titik C-nya lebih rendah daripada titik A. Itu namanya Gartley. Kalau Shaper, C-nya lebih tinggi daripada A. Itu namanya Shaper. Seperti emas ini tadi kan Shaper ya. C-nya lebih. Nah, kalau yang bullish C-nya lebih tinggi. Itu ya, bedanya di situ antara Shaper dengan Gartley. Nah, di sini kelihatan C-nya dia lebih rendah. Nah, seperti itu untuk membedakan. Terus ini titik D. Titik D mendekati 78,6. Ini tuh digunakan untuk titik entry. Entry buy. Harga naik. Nah, kita bisa belajar dari sini nih. Soalnya harganya sudah naik. Nah, ini dikatakan bullish Gartley. Nah, ini bullish Gartley di sini seperti ini. Nah, kan kelihatan. Ini harganya naik. Harganya sudah naik soalnya. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk titik entry. Ya untuk belajar aja sih ya, bagi teman-teman trader atau nasabah GK Invest Semarang, kita bisa gunakan untuk belajar. Nah, sudah melewati 50% ini. 5%-nya 67,10. Sudah mengenai target untuk hariannya. Nggak apa-apa, kita bisa belajar dari yang sudah terbentuk ya. Nah, seperti ini. Gampang kan membuat harmonic pattern? Butuh proses, butuh ketelitian, dan butuh jam terbang. Nah, itu yang penting di situ. Oke, untuk minyak kita coba cari crude oil yang time frame kecil ya. Kita cek yang time frame kecil, siapa tahu ada peluang untuk di crude oil sebelum nanti kita menuju ke forex. Kita cek dulu. Nah, ini ada nih pola harmonik nih untuk crude oil. Ini bagi Anda pecinta crude oil atau minyak mentah, ini ada pola harmonik. Dari mana? Dari sini. Nanti kalau Anda sudah terbiasa enak nih, kelihatan. Nah, kan. Dan sekarang pas ini waktunya nih. Bentar, saya lukisnya dulu ya. Saya gambar-gambarnya dulu supaya Anda bisa enak untuk melihatnya. Nah, seperti ini nih. Ini namanya Shaper. Kita kembali lagi ke Shaper. Dari 6, kalau saya baca panduannya sih ya, harmonik. Dari 6 pattern yang ada di harmonik, pola Shaper ini tingkat akurasinya agak tinggi. Daripada butterfly, daripada shark, daripada bat, daripada Gartley. Jadi Shaper ini katanya sih, menurut buku panduannya akurasinya lebih tinggi lah maksudnya, katanya gitu. Oke, bentar saya kasih titik-titiknya dulu ya, supaya kita bisa melihat. Ini X, ini A, ini titik B-nya di sini. Oh, sorry nih. Ini A-nya di sini, ini titik B-nya di sini. Terus ini titik C-nya di sini. Nah, C-nya lebih rendah daripada A. Itu Shaper jadinya. Kalau titik C-nya lebih rendah, titik C-nya lebih apa ya? Lebih panjang ya, lebih panjang daripada A maksudnya. Lebih panjang daripada A itu berarti dia Shaper. Kalau A-nya lebih pendek kalau C-nya lebih pendek daripada A itu Gartley. Cara cara membedakannya seperti itu. Jadi Anda harus bisa ini pas di sini sudah masuk area sell menurut ini sudah masuk area sell nih di sini nih. Sudah di 78,6%. Ini pattern-nya namanya bearish Shaper. Bearish Shaper seperti ini. Nah, kan kelihatan. Oh. Jadi Anda kalau menguasai harmonik enak kelihatan. Nah, ini saya pakai time frame H1 ya. Turun, turun ya. Turun target Anda bisa menempatkan target di 66,61 itu di 61,8%. Kalau Anda bermain sedikit agak pendek ini atau Anda bisa menggunakan TP-nya di sini nih. Nah, 65,58. 65,68. Terserah Anda mau pilih yang mana.
Mau pakai yang satu atau yang kedua? Target kedua ya. Nah, seperti ini. Saya gantinya dulu supaya lebih enak kita menyimaknya. Oke, nah ini sudah ada targetnya. Kemudian stop loss di berapa nih? Stop loss kita gunakan di titik X 69,60 SL. SL-nya di 69,60. Nah, belum. Nah, seperti ini. Ini namanya Biris Cyber. Pas di 78,6% area untuk sell crude oil. Kalau Anda ingin instrumen trading Anda ingin di apa namanya, dipetakan versi harmonic pattern, silahkan Anda mengetik di kolom chatting ya. Di kolom chat Anda bisa ketik, nanti coba kita lihat untuk instrumen Anda ini termasuk atau memiliki pola harmonik atau tidak, nanti kita lihat. Silakan bagi teman-teman trader yang online di YouTube channel ataupun di Klik Meeting yang ingin dipetakan untuk, harmonic pattern, instrumen trading-nya apa, kita akan lihat apakah termasuk kategori dari pattern harmonik atau tidak. Oke, yang terakhir crude oil, area sell ya, ini di H1, stop loss di 69,60, sell sekarang. Nah, saya enter ya. Sekali lagi disclaimer ya ini ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya, ini karena masuk Cyber, saya pakai TP-nya yang TP1 aja, 66,61, 1. L, oke saya sudah entry. Target 66,61 atau 65,68, Anda bisa pilih. Bentuk pattern-nya pas kebetulan di 78,6 Biris Cyber. Oke, crude oil sudah ya. Kita masuk ke currency, mata uang. Kita mulai dari GU. Nah, ini GU kita lihat. Ini masih cat polosan nih, saya belum gambar-gambar nih. Nah, masih cat polosan, kita belum gambar. Kita lihat dulu. Kita teliti. Nah, sebenarnya sih sudah. Ini kita bisa belajar ya. Bisa belajar dari cat yang sudah ada nih. Nah, cara nariknya seperti ini nih. Ini membentuk pola harmonik. Kelihatan. Nah, jadi menarik Fibonacci itu kalau marketnya naik, grafiknya naik, kita nariknya dari bawah menuju ke atas. Nah, supaya enak. Kalau sudah seperti ini dasarnya nih. Ini sudah entry buy sih ya. Entry buy. Nggak apa-apa, kita bisa belajar. Nanti Anda bisa tahu. Oh, ini harmonik seperti ini nih. Kita tempatkan titik-titiknya di sini. Jadi untuk menempatkan titik B Anda lihat ada ayunan. Jadi ketika harganya naik, seperti ini market naik, nah kan naik, kemudian dia turun. Nah, ketika turun ini kita tentukan dia menjadi titik B. Kemudian dia naik lagi, kita tentukan titik C. Setelah C ketemu, kita tarik titik D bawahnya ini. Nah, seperti itu. Gampang kan ya? Nah, nih. Ini membentuk bed ya ini ya. Bed kelelawar. Kelelawar bentuknya. Bullish bed. Karena sudah melebihi 78,6. Jadi bed itu dia titik entry-nya di 88,6 atau kelelawar ya. Ini X.
tentukan ini X. Jadi kita bisa belajar dari yang sudah jadi ya nih. Ini X, kemudian di sini A-nya di sini. Terus ini titik B-nya di sini. Sorry, pindah. B-nya di sini. Ini B, kemudian ini C-nya di sini. Jadi bed itu atau kelelawar ini titik C-nya lebih rendah daripada A. Seperti Gartley, cuman dia lebih panjang. Jadi lebih ke 88,6%. Kalau Gartley cuman sampai di 78,6% itu baru kita titik entry. Tapi untuk bed ini sampai di 88,6%. Nah, itu kita bisa gunakan untuk entry-nya di situ. Jadi sama kayak Gartley ya, cuman dia lebih panjang. Maksudnya sampai menyentuh di 88,6. Asalkan 100%-nya nggak kelewati ya, nggak terlewati ya. Itu kita bisa entry di 88,6. Nah, seperti ini. Ini naik. Setelah jentuh titik D dia naik. Nggak apa-apa, kita sambil belajar. Belum bisa entry, kita belajar dulu. Ini namanya bullish bed. Nah, gini. Bullish bed ya. Titik entry-nya di titik D. Di mana kita bisa ngambil posisi buy ya. Buy-nya di sini. Nah, pas di 88,6. Jadi nanti Fibonacci Anda bisa Anda tambahkan 78,6, kemudian ditambahkan 88,6. Seperti itu. Ini saya pakai H4 ya, time frame H4. Kita lihat untuk GU H1 coba kita lihat cek H1. Apakah H1 membentuk pola grafik? Pola grafik. Harmonic pattern atau tidak? Nah, seperti ini. Kita lihat H1-nya. Kita tarik garis dulu. Jangan terburu-buru. Gini kan ya. Oh, ini belum memenuhi syarat. Maksudnya belum memenuhi syarat itu minimal dari ujungnya ini harus menyentuh 23,6% dulu baru dia dikatakan untuk menentukan titik B. Ini belum memenuhi syarat. Yang H1-nya belum memenuhi syarat. Berarti ini kita masih lihat acuannya di H4. Jadi H4 tuh kemarin masih naik ya. Ini masih naik. Target kenaikannya ini 50%-nya jatuhnya di 1,37. Bentar, saya tulisnya aja. Supaya gampang. 1,37768. Nah, seperti ini ya. Targetnya ke sini. Kalau Anda punya posisi buy ya mungkin bisa ditahan sih ya. Tunggu sampai di 50%. 1,37768. Targetnya di situ. Untuk GU Postling ya. Silakan bagi Anda yang ingin request pair apa yang ingin kita lihat polanya, apakah termasuk pola harmonik atau tidak. Nah, kita bisa cek. Oke, screen-nya sorry screen-nya. Nah, itu untuk yang di Postling. Jadi nanti versinya apa namanya? Kalau bisa yang pakai PC atau laptop ya, supaya kita juga enak untuk mengidentifikasi mengenai pola harmonik. Oke, sebentar. Screen-nya agak sedikit error sebentar. Saya ulangi untuk share. Ini. Oke. Terlihat ya.
Nah, kita lanjut setelah GU, kita coba lihat di EU. Apakah Euro USD membentuk pattern atau tidak? Kita lihat. Kita cek ke H4. Nah, H4 modelnya seperti ini. Ini masih kalau saya lihat masih dalam bentuk proses ya, emerging to naik. Saya besarkan. Jadi masih dalam pengembangan untuk membentuk pola harmonik. Nah, kita tarik Fibonacci sama seperti tadi awalnya. Nah, dari ujung ke ujung, dari atas menuju ke bawah maksudnya. Karena marketnya turun. Nah, seperti ini. Ini untuk EU ya. Euro USD ini bagi Anda yang transaksi Euro USD. Nah, kemudian kita kasih warna-warna supaya cantik. Nah, supaya terlihat cantik. Kasih warna-warna menandakan kalau ini adalah membentuk pola harmonik. Nah, seperti itu. Ini terus kita lihat ini. Ini untuk menentukan titik yang paling bawah C. Nah, ini masih dalam bentuk pola emerging. Targetnya ke sini ya. Nah, kemudian kita kasih huruf. Karena awalan kita naik, kita kasih titik namanya titik X. Di sini. Kemudian di sini A-nya di sini. Nah, ini sekali lagi membentuk pattern apa ya? C-nya lebih rendah daripada A. Ya, betul sekali. Namanya Cyper. Dia membentuk Cyper nih. Kalau butterfly itu melebihi 100% ya baru dikatakan dia butterfly. Kalau belum 100%, kalau menurut saya belum dikatakan butterfly, gitu kan ya. Jadi harus melewati 100%, bisa nyentuh ke 113% atau menyentuh ke 127% atau 138,2%. Nah, itu baru dikatakan dia butterfly. Tapi kalau selama masih di bawah 100%, kalau saya baca buku panduannya harmonik, belum dikatakan dia butterfly, gitu. Oke, untuk euro ini masih proses ya, belum sempurna maksudnya. Belum sempurna untuk membentuk sebuah pola harmonik. Jadi dia masih proses, kemungkinan ini masih naik. Ini masih harga di tengah masalahnya. Kita mau buy atau sell juga masih agak ragu. Kalau ada turunan sedikit di 23,6, nah itu baru kita buy. Paling enggak di 1.17.200 lah ya. 1.17.200 itu ideal untuk kita ambil posisi buy. Supaya apa? Supaya stop loss kita lebih pendek. Agak sedikit pendek, bukan terlalu pendek ya. Pas lah ya. Kenapa kalau dikatakan pas? Karena kita mencari stop loss-nya berada di titik C. C itu jatuhnya di 1.16.632. Nah, ini masih bentuk proses, masih dalam bentuk emerging ya, pengembangan emerging. Nah, di sini nih. Dia kemungkinan ke target titik D. D-nya itu di sini 1.1855. Nah, ini 4 jam. Ya, berarti ini namanya ini belum dikatakan bullish atau bearish karena dia masih proses untuk membentuk proses untuk menuju titik D. Berarti ini pattern-nya namanya Cyper. Tidak bullish, tidak bearish. Tapi ya menuju ke dia naik lah ya. Katakan naik. Nah, seperti itu. Ini dia Cyper. Karena kenapa kok dikatakan Cyper? Karena titik C-nya lebih rendah daripada titik A. Kalau titik C-nya lebih panjang ya maksudnya ya, bukan rendah ya. Ngomongnya biar enak panjang. Titik C-nya tuh lebih panjang atau lebih lebih rendah ya nih katakan. Misalnya ini mau bearish ya. Titik C-nya lebih rendah daripada A itu Cyper. Kalau titik A-nya yang lebih rendah, kebalikannya nih, titik A-nya lebih rendah itu baru dia dikatakan Gartley. Gartley itu A-nya yang lebih rendah, kebalikannya. Jadi
hampir mirip, cuman yang membedakan titik A sama titik C. Nah, seperti itu. Ini ya berarti euro 4 jam masih proses untuk membentuk biris Cyper, tapi dia membutuhkan kenaikan sampai di 1,18555. Nah, caranya seperti itu. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kita jelaskan lagi. Oke, ini untuk euro. Kita coba lihat euro yang lebih pendek time frame-nya, 1 jam coba. Bentar. Ini saya cek dulu ke 1 jam. Apakah 1 jam bisa digunakan? Bisa. Tapi tergantung juga lihat kondisinya juga sih ya, kondisinya. Nah, kita lihat untuk yang H1 Euro USD. Nah, ini membentuk pattern ini. Itu ya. Ini terlihat sekali, cukup jelas sekali. Kita tarik garis Ibu dari atas menuju ke bawah. Ini ada double top di sini, double bottom. Nah, terus kita kasih warna-warna merah supaya lebih cantik. Nah, supaya lebih cantik. Gini, untuk menentukan titik B-nya ya. Kemudian kita cek juga titik C-nya ini. Ini titik B sama titik C. Nah, ini pas sel maksudnya. Pas area sel. Dia membentuk Cyper karena C-nya sedikit lebih panjang daripada yang A-nya. Jadi nulisnya gini, ini X. Jadi karena kita menarik garis itu kita kasih eee, titiknya namanya titik X. Ya, ini X, kemudian di sini A-nya ini, pas ini sel ini. A-nya ini, kemudian ini B-nya di sini, terus ini C-nya di sini. Nah kan, kelihatan sekali. Terus ini D-nya yang di sini. Nah, D-nya pas di ujung 78,6%. Sangar ya, ajaib ya. Dan jarak narik ya. Nah ini, sempat harga tertinggi euro sekarang tuh menyentuh di 1,17739. Persis. Persis nggak kurang, nggak lebih, ya kan, persis tertingginya. Ini untuk area sell. Jadi ini dikatakan biris Cyper, ya kan, biris Cyper. Nah, kan kelihatan di sini nih. Oke, ini saya sedikit besarkan supaya kelihatan angkanya. Oke, kita bisa entry sell. Ini sekali disclaimer ya. Jadi disclaimer bagi teman-teman karena membentuk pattern, jadi saya tertarik untuk entry. Stop loss-nya saya menempatkan di 100%, 1,18040. Target, saya cari target nggak banyak sih ya. Di 50%, 17,336. Nah, sell. Stop loss di sini bisa tempatkan di sini ya, ada di 100%. SL. Langsung saya tulis SL supaya 1,18040. Nah, saya di sini nih. Di sini targetnya Anda bisa pilih, silahkan. Kalau Anda bermain sedikit pendek ya, itu bisa gunakan 61,8 itu di 17.502. Target lah ya, sowan. TP 1 ini terlalu besar. Nah, ini TP 1-nya di sini. Kemudian TP yang keduanya di sini nih. Nah, Anda bisa pilih mana sekiranya 36. Oh, TP kedua ya.
Mau pilih 61,8 atau 50%, itu Anda bisa pilih. Euro kebetulan H1 ada sinyal, kalau yang H4-nya naik sih ya, ini naik, cuman H4, ini naik, H1-nya dia turun dulu. Nah, siapa tahu dia turun dulu kita bisa buy di bawah. Kita cek di 17.336, H4-nya di berapa euro? Ya tengah-tengah lah ya, antara 38,2 sama 23,6. Jadi pertengahan. Nah, pertengahan situ. Nah kan, ada yang tanyakan? Saya rasa teman-teman jelas sih ya, gampang kok nariknya kok, nggak susah. Cuman dibutuhkan ketelitian dan apa ya, ketelitian dan jam terbang lah ya, jam terbang Anda untuk melihat sebuah perjalanan grafik pattern. Kita cari yang pendek-pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang, karena kita tipikal main pendek intraday. Mau panjang juga boleh, tapi modalnya juga harus Anda perhatikan. Modal, jumlah lot, Anda perhatikan untuk bermain panjang. Oke, kita tinggalkan euro. Saya rasa euro sudah jelas ya. Area sell, stop loss 1.18040. Kalau bisa sellnya di atas 1.17700. Sekarang sudah turun sedikit 1.17640. Jadi menurut saya biar mendekati titik D-nya atau mendekati harga tertinggi sekarang ya, harga tertinggi sekarang. Soalnya itu pas di 78,6 persis, nggak kurang nggak lebih. Saya nariknya juga pas ini Fibonacci-nya. Itu bisa Anda gunakan untuk area sell. Target 1.17502 itu yang pertama, yang kedua 1.17336. Silakan Anda pilih, terserah enak yang mana gitu. Oke, itu untuk yang di Euro USD. Kita ganti, coba kita lihat yen ya, yen Jepang. UJ. Nah, kita lihat UJ dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sambil jalan, kita lihat UJ. Oke, UJ ini 4 jam, saya kecilkan. Kita cari pattern nggak usah panjang-panjang, kecil-kecil aja. Nah, ini membentuk pattern ini, 4 jam. Ini kan. Nah, kita tarik garis seperti ini. Set. Nah, ini tapi bentuk emerging ya, belum belum apa ya, belum selesai ya. Belum selesai masih emerging. Bentar, saya kasih warna-warna supaya cantik. Kemudian bawahnya juga kita kasih warna-warna juga supaya lebih cantik. Ini kita cari yang sini. Nah, targetnya ke sini nih. Jadi dia ini polanya uh, guard. Mau biris ya, mau biris Gartley, cuman dia membutuhkan kenaikan dulu. Harus menyentuh di 78,6 supaya memenuhi syarat, maksudnya seperti itu, memenuhi syarat. Ini kita tentukan titik X di sini. Titik X. Nah, di sini ya, X. Kemudian ini A. Terus ini B-nya di sini. Sorry. B-nya di sini. Titik B. Terus titik C. C-nya A-nya lebih panjang daripada C. Berarti dia dikatakan Gartley. Kalau yang lebih panjang C, berarti dia termasuk Cyper. Kayak emas itu bentuknya Cyper. Nah, dia gini nih. Dia harus menyelesaikan dulu menuju ke 78,6. Ini masih dalam bentuk emerging. Emerging itu masih proses ya. Nah, emerging dia. Jadi masih belum komplit, belum lengkap karena eh, harus bukan harus ya, karena sesuai teorinya ya. Sesuai teorinya ya paling enggak kita harus mengikuti teori.
harus ke 78,6. Jadi supaya dia lebih lebih lengkap untuk kita bisa entry sell-nya tuh di sana. Jadi kita biarkan untuk UJ ini targetnya di sini 110,43. 4330. Nah, di sini nih. Dia harus ke titik D-nya dulu nih. Nah, ke sini ya. Nah, dia harus ke situ dulu. Gitu ya. Itu yang diuji. Ujinya di situ. Jadi paling enggak harus ke titik D. Ini bentuknya Gartley. Tapi belum dikatakan biris ya nih. Nanti kalau dia nyentuh ke D baru kita cari pembalikan arah untuk ambil posisi sell. Ini masih proses untuk naik menuju ke titik D. Jadi, nah berarti belum uh, belum apa ya, belum komplit lah ya, belum lengkap masalahnya. Jadi masih emerging. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Dari teman-teman trader, nasabah GK Invest, cabang Semarang yang siang hari ini edukasi online. Mau pair apa yang mau dipetakan? Kita cek. Kalau yang ini sudah selesai ya nih ya. Nah, ini kita bisa belajar nih. Nah, sekali lagi kita bisa belajar. Belajar dari grafik yang sudah ada. Gini nih. Ini bentuk pattern ya, perhatikan. Nah, ini kita tarik garis ke sini. Ini dia sudah buy nih. Persis. Dapat cuan lah ya. Kita kasih warna-warna. Nah, gini. Yang untuk di GJ. Nah, GJ-nya nih area buy nih. Ini kan ya. Nah, ini gini. Set. Pas di D-nya. Oh, bukan pas sih. Lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Tapi belum menyentuh 88,6. Berarti ini masih dikatakan oleh bullish Gartley. Nah, ini namanya bullish Gartley. GJ ya, GJ bullish Gartley. Tapi sudah selesai nih. Nah, ini. Ini titik X di sini. X-nya di sini. Kemudian di sini ada A-nya kita tempatkan di sini. Kemudian di sini B-nya di sini. Sorry. B-nya di sini. Aduh, katut. Nah, B-nya di sini. Enak nih sebenarnya kalau pola-pola seperti ini ya. Untuk trading. Stop loss juga sudah jelas. Stop loss kita gunakan titik X. Titik X kita gunakan sebagai stop loss. Untuk narik, Anda bisa narik lewat budinya aja. Tapi kalau saya lebih suka nariknya ekornya saya tarik, saya ikutkan juga. Karena kadang ekornya lebih panjang sih ya. Nah, ini bullish persis, sempurna maksudnya, bukan persis. Pola yang sempurna, buy kan di GJ. Tuh kan naik kan. Cantik sekali. Bullish Gartley. Pound sterling yen. Ya kan? Nah, seperti itu. H4 ya, time frame H4. Time frame H4. Kita lihat GJ H1 apakah bentuk pattern. Nah, kita lihat dulu. H4-nya sudah selesai. Kita lihat H1. Apakah ada peluang? Nah, kayaknya ada nih. Waduh, terlalu. Kalau kita tarik garis dari sini ya. Ini sudah lebih 100% ini masalahnya nih. Nah, tariknya dari sini. Ini ya dari atas ya. Dari sini. Masih atas lagi. Oh enggak, ini pas ini paling atas di sini nih. Nah, jadi gini. Ini saya hilangkan dulu. Nah, supaya lihat tampilannya lebar. Tarik garis, kemudian kita kasih warna-warna supaya keren. Gini. Terus ini tarik, aduh. Tarik garis lagi.
Shaper, ini bukan shaper, ini oh ya ini C-nya lebih terendah. Shaper. Nah, kemungkinan dia harus menyelesaikan ke ini ya. Les. Nah, persis. Bukan persis sih. Ini harus ke D dulu nih. Ini titik X. Jadi H1 untuk GJ masih OTW ya kalau menurut saya sih. Emerging lah ya. Kalau di open kan saya rasa sih resiko lebih baik kita menunggu ketika polanya itu selesai atau polanya komplit. Nah, itu baru kita gunakan untuk entry. Kalau seperti ini saya rasa cukup risiko sekali. Ya kalau dia menuju ke D. Kalau enggak, nah kalau tidak ke D, risiko loss, Pak. Oke. Jadi menurut saya kita sedikit bersabar menunggu sampai ke titik D ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia masih naik nih. Meskipun 61 juga belum kena ya, belum nyampe 61 jadi jangan di-entry karena cukup berisiko sekali. Pokoknya emerging-emerging Anda nggak usah entry. Lebih baik Anda cari yang komplit seperti tadi euro, ya apa ya tadi yang komplit ya? Euro ya. Nah, ini euro nih komplit ini bisa di-entry karena dia sudah di titik D. Tapi kalau GJ seperti ini kita jangan di-entry soalnya ini baru emerging. Emerging itu masih proses, belum sempurna. Lebih baik kita cari pattern-pattern yang dalam pola sempurna. Sempurna itu mengenai titik D. D-nya sudah diketahui. Nah, itu baru di-entry. Kalau nggak di-entry, kalau menurut saya sih ya, selera masing-masing sih sebenarnya. Sebenarnya selera masing-masing. Tapi kalau saya sih lebih suka dia komplit, selesai. Itu baru enak untuk kita entry-nya lebih enak. Nah, seperti itu. Supaya apa? Risk-nya juga ketahuan. Resikonya ketahuan. Oh, resikonya di X. Langsung kelihatan. Target di berapa? 61,8 atau 50%. Nah, kalau ini kan susah nih kita. Ini gini masih OTW, cuman bisa juga dia kembali lagi turun. Turun ke 38,2 itu berisiko sekali, gitu kan ya. Bisa juga dia ke D. Nah, kalau dia ke D baru kita bisa entry yang sell di titik D, 152.419. Nah, seperti itu. Tadi yang kita entry apa ya? Oh, ini emas, ini bisa di-entry kita nunggu di dekat 81 kalau mau di-entry, stop loss 73 ya, target 95. H1 kebetulan membentuk bullish bullish hyper. Kemudian di crude oil-nya tadi saya entry-nya di sini. Crude oil-nya saya entry-nya di H1 bentuk bearish hyper. Ketahuan kelihatan untuk SL-nya, D-nya juga kelihatan. Stop loss, take profit, TP1, TP2 kelihatan. Kemudian ini euro tadi sudah. GJ ini masih proses ya emerging. Ini sudah komplit. Kita bisa belajar dari bentuk grafik atau candlestick yang sudah terbentuk untuk kita belajar. Gunakan untuk harmonik. Yen, UJ ini masih OTW, jadi belum bisa kita entry sama kayak GJ ya. Dia naik. GJ sama UJ ini naik. Tapi kita nggak bisa entry karena ini cukup berisiko sekali. Jadi lebih baik kita menunggu sampai di titik D, 78,78,6%. Hampir sama ya. Kemudian GU, nah kita bisa belajar dari GU nih. GU sudah lengkap ya, bullish band. Kenapa kalau dia dikatakan bad? Karena dia sudah melewati 88,6. Jadi bukan Gartley lagi, tapi dia sudah bentuk kelelawar. Bullish kelelawar. Nah, seperti itu. Jadi kalau Gartley itu gambarnya sama kayak bad, cuman yang membedakan itu titiknya untuk entry. Kalau Gartley 78,6% kita entry, tapi kalau bad kelelawar kita entry-nya di 88,6%. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu ya untuk pola harmonik. Kita mengupas mengenai harmonik, ini sudah 1 jam, 1 jam lebih tidak terasa kita
kita belajar mengenai pola harmonik. Jadi, beberapa instrumen sudah kita, sajikan, kita edukasikan yang bisa kita entry tadi ada crude oil sama euro ya. H1 semuanya yang kebetulan membentuk pas di titik D, stop loss kelihatan, take profit juga kelihatan. Untuk GU, GJ, UJ, XAU masih nunggu, paling nggak harus dapat harga 81, 1781 baru kita entry, supaya stop loss-nya sedikit lebih pendek, yaitu stop loss di titik X, 1773, target 1795. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk edukasi siang hari ini mengenai mengupas pola harmonik. Mudah-mudahan Anda bisa paham, kalau misalnya Anda belum paham, bisa melihat tayangan ulang video ini, nanti, sambil Anda latihan, saya rasa untuk pola harmonik ini mudah untuk dipahami, mudah untuk kita terapkan lah ya, kita terapkan. Yang penting kalau saya boleh menyarankan, carilah pola harmonik yang sempurna. Maksudnya sempurna ini titik D-nya sudah kelihatan, baru kita entry. Kalau D-nya belum kelihatan, masih emerging, itu masih 50-50, mendingan dihindari karena di instrumen trading di GK Invest ini banyak sekali, tinggal dicari satu-satu. Mana yang sekiranya oke, oke, potensinya oke, baru kita entry. Oke, seperti itu untuk edukasi online pada siang hari ini bersama saya Rudi Oktianto mengenai pola harmonik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya sajikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.